Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agenda Rizky dengan NIM 22032 ingin menyampaikan mengenai materi GAP atau Good Agricultural Practice. Yang pertama-tama yang kita bahas adalah asal-usul kemunculan GAP. Konsep Good Agricultural Practice atau GAP lahir dari keprihatinan dunia terhadap cara manusia mengelola pertanian modern. Setelah revolusi hijau pada 1960 sampai 1980-an, produksi pangan dunia memang meningkat drastis. Tetapi disinilah muncul berbagai dampak negatif. Tanah menjadi miskin, unsur hara karena penggunaan pupuk kimia berlebihan. Air tanah tercemar pestisida dan keanekaragaman hayati berkurang. Lalu industrialisasi pertanian yang tidak terkendali menciptakan krisis kualitas pangan, yaitu ketika pangan yang melimpah ternyata tidak lagi aman dan sehat. Kasus seperti kontaminasi pestisida pada sayuran di Eropa atau kehancuran akibat bahan kimia pada produk ekspor dari Asia memicu kekhawatiran global. Di sini PAO dan WHO mulai mempromosikan Good Agricultural Practice atau GAP pada akhir 1980-an sebagai jawaban sistematis untuk menciptakan sistem pertanian yang aman, berkelanjutan dan bertanggung jawab. GAP bukan sekedar metode teknis melainkan filosofi baru dalam pertanian. Pada tahun 1980-an, awal kesadaran dan gerakan global, di mana pada dekade ini banyak negara mulai memperhatikan efek jangka panjang dari penggunaan bahan kimia pertanian. Negara-negara seperti Eropa, Belanda, dan Swedia menjadi pelopor dalam menciptakan pedoman pertanian dalam ramah lingkungan. Di saat yang sama, WHO mulai mengembangkan dokumen konseptual yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar pertanian aman dan efisien, cikal bakal dari pedoman GAP modern. Dan pada 1997, PAO merilis pedoman resmi GAP. Pada tahun 1997 ini, PAO meluncurkan dokumen berjudul PAO Guidelines atau Good Agricultural Practice for the Product and Handling of Fresh Fruit and Vegetable, di mana dokumen ini menandai era baru pertanian dunia. Untuk pertama kalinya, negara-negara diberi kerangka internasional yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Dan tahun 2003, pembentukan global GAP, di mana GAP kemudian dilembagakan secara internasional melalui pembentukan global GAP atau Global Partnership for Good Agricultural Practice. Pada tahun 2003, atau awalnya disebut Europe GAP, Global GAP lahir dari kolaborasi antara sektor swasta Eropa, negara organisasi pertanian global untuk membuat standar sertifikasi global. Standar ini meliputi keamanan pangan, lingkungan, kesejahteraan pekerja, serta kesejahteraan hewan ternak. Kini Global GAP telah menjadi lembaga sertifikasi terbesar di dunia dengan jutaan petani bersertifikat di lebih dari 135 negara. Dan pada tahun 2005 sampai 2015, perluasan ke negara berkembang. Seperti banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin mulai mengembangkan versi lokal dari GAP, seperti yang di Asia mencakup Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok, di mana masing-masing negara ini menyesuaikan prinsip internasional dengan kondisi sosial, ekonomi, dan iklim lokal. Dan pada tahun 2015 sekarang, integrasi GAP ke SDGs, yang dimana sejak PBB mengesahkan Sustainable Development Goal atau SDGs tahun 2015, GAP diakui sebagai alat utama untuk mencapai SDG 2 atau Zero Hunger dan SDG 12 atau Responsible Consumption and Production.
Kini GAP tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga instrumen pembangunan global yang memadukan produksi pangan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dan berikutnya prinsip dasar GAP, yang dimana secara konseptual GAP berlandaskan 4 prinsip pokok. Yang pertama, keamanan pangan atau food safety, yang memastikan hasil pertanian aman dikonsumsi tanpa resiko kontaminasi biologis, kimia, ataupun fisik. Berikutnya itu keberlanjutan lingkungan atau environmental sustainability, di mana konsep ini melindungi tanah, air, udara, dan biodiversitas dari degradasi akibat praktik pertanian intensif. Berikutnya yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi atau socio-economic welfare, menjamin petani dan pekerja mendapat perlindungan, pendapatan layak, dan kondisi kerja yang manusiawi. Berikutnya yang terakhir yaitu keempat, ketelurusan dan akuntabilitas atau traceability, memastikan setiap tahap produksi dapat dilacak untuk menjamin transparansi rantai pasok pangan. Berikutnya kegunaan dan kelebihan kekurangan GAP. Yang pertama kita membahas fungsi kegunaan GAP. GAP sebagai pedoman teknis produksi, yang dimana GAP menyediakan panduan rinci bagi petani mulai dari persiapan lahan, pemilihan benih, penggunaan pupuk hingga pasca panen. Misalnya GAP mengatur interval waktu aman antara penyemprotan pestisida dan panen untuk memastikan tidak ada residu berbahaya dalam hasil pertanian. Berikutnya sebagai mekanisme perlindungan lingkungan, di mana GAP ini menekankan efisiensi penggunaan air melalui sistem irigasi tetes, rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, dan pengelolaan limbah pertanian agar tidak mencemari ekosistem. Dengan menerapkan GAP ini, pertanian menjadi bagian dari solusi perubahan iklim, bukan penyebabnya. Berikutnya sebagai instrumen pemberdayaan petani, GAP tidak hanya mengatur standar produksi, tetapi juga mengubah pola pikir petani agar menjadi produsen profesional. Petani yang menerapkan GAP memperoleh pelatihan manajemen, pencatatan keuangan, dan kesadaran akan pentingnya kualitas produk. Berikutnya sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan. Sertifikat GAP ini menjadi bukti bahwa produk pertanian memenuhi standar internasional maupun nasional. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membuka akses ekspor ke pasar premium seperti Uni Eropa dan Asia. Berikutnya sebagai sistem transparansi rantai pasok. Melalui GAP, setiap tahap produksi dari lahan hingga konsumen dapat ditelusuri. Hal ini penting dalam mencegah skandal pangan seperti food fraud atau mislabeling, dan memberikan kejelasan tanggung jawab kepada semua pihak dalam rantai distribusi. Dan yang kedua itu kelebihan keunggulan GAP, yang dimana yang pertama itu menjamin keamanan pangan global. GAP ini mengurangi risiko penyakit akibat pangan atau foodborne illness, dan memastikan hasil pertanian bebas kontaminasi kimia, mikroba, maupun logam berat. Dan kedua, meningkatkan reputasi dan nilai ekspor. Produk bersertifikat GAP mendapat label internasional yang meningkatkan daya saing di pasar dunia. Petani juga lebih dipercaya oleh importir besar. Dan yang ketiga itu mendorong pertanian berkelanjutan. GAP menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.
Misalnya pengurangan pestisida dan penggunaan pupuk organik menjaga kesehatan tanah jangka panjang. Dan yang keempat itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan pengolahan air, pupuk, dan energi yang terukur, GAP membantu petani menekan biaya produksi sambil meningkatkan hasil panen. Dan yang kelima itu memperkuat kesadaran sosial dan kemanusiaan. GAP memperhatikan kesejahteraan pekerja pertanian seperti hak upah layak, keselamatan kerja, dan pelatihan keterampilan. Dan berikutnya itu, dan yang ketiga, kekurangan dan tantangan GAP. Yang pertama itu biaya sertifikasi yang mahal, di mana proses sertifikasi global atau GAP bisa mencapai ratusan hingga ribuan dolar yang sulit dijangkau oleh petani kecil tanpa bantuan pemerintah atau koperasi. Dan yang kedua itu keterbatasan pengetahuan dan infrastruktur. Banyak petani atau di negara-negara berkembang ini belum memahami dokumentasi maupun audit dan standar teknis GAP. Selain itu, fasilitas pendukung seperti laboratorium uji residu sering tidak tersedia. Dan yang ketiga itu beban administratif tinggi. GAP ini menuntut pencatatan detail jenis pupuk, dosis pestisida, waktu penyemprotan, dan hasil panen. Bagi petani kecil, hal ini menjadi pekerjaan tambahan yang cukup rumit. Berikutnya itu yang keempat atau ketimpangan akses pasar. Petani besar yang memiliki modal dan jaringan ekspor lebih mudah memperoleh sertifikat GAP dibandingkan petani kecil yang bergantung pada pasar lokal. Dan yang kelima itu kurangnya dukungan pemerintah di beberapa negara. Tanpa kebijakan nasional yang kuat, GAP sulit diterapkan secara luas. Banyak negara masih menjadikan proyek sementara, bukan sistem nasional berkelanjutan. Dan berikutnya mengenai standar teknis GAP. Yang pertama itu mengenai pengelolaan tanah atau soil management. Tanah merupakan fondasi utama dalam sistem pertanian. Dalam konsep good agricultural practice, pengelolaan tanah bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga fungsi ekologisnya agar tetap lestari untuk generasi berikutnya. Di mana GAP ini menekankan bahwa tanah adalah sumber daya hidup yang harus dijaga keseimbangannya antara unsur fisik, kimia, dan biologis. Pengelolaan tanah dalam GAP mencakup praktik konservasi seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, penanaman tanaman penutup tanah atau cover crop, seperti pengendalian erosi dengan teknik terasering atau guludan. Tujuannya adalah agar struktur tanah tetap gembur, kaya unsur hara, dan maupun menahan air secara alami. Selain itu, GAP juga mengatur agar petani melakukan uji kesuburan tanah secara berkala untuk menentukan dosis pupuk yang sesuai. Dengan pendekatan ilmiah ini, petani dapat menghindari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan yang justru merusak mikroorganisme tanah. Dalam sistem GAP modern, penggunaan kompos, pupuk kandang, fermentasi, dan biofertilizer menjadi prioritas karena tidak hanya menambah unsur hara, tetapi juga meningkatkan aktivitas biologis tanah. GAP memandang tanah bukan sebagai media tanam pasif,
melainkan sebagai ekosistem kompleks yang berperan penting dalam siklus karbon dan penyerapan air. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang buruk dianggap sebagai pelanggaran serius dalam sistem sertifikasi GAP karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap produktivitas lahan dan keberlanjutan lingkungan. Dan yang kedua mengenai pengelolaan air atau water management. Air adalah unsur vital bagi keberhasilan sistem pertanian dan menjadi salah satu fokus utama GAP. Dalam konteks global, sekitar 70% penggunaan air tawar dunia berasal dari sektor pertanian. Oleh karena itu, GAP menuntut sistem pengelolaan air yang efisien, bersih, dan berkelanjutan. Standar GAP mengharuskan petani melakukan penilaian sumber air sebelum digunakan, termasuk uji kualitas mikrobiologis dan kimiawi. Hal ini sangat penting untuk menjaga kontaminasi atau E. coli, logam berat atau pestisida yang dapat menimbulkan bahaya pada produk pangan. Selain itu, kualitas maupun kuantitas air menjadi perhatian. GAP mendorong penggunaan sistem irigasi tetes atau drip irrigation dan irigasi sprinkler yang mampu menghemat air hingga 50% dibandingkan dengan irigasi konvensional. Sistem ini tidak hanya menghemat sumber daya, akan tetapi juga mencegah limpasan yang bisa membawa residu pestisida ke sungai ataupun sumur warga. Petani juga dianjurkan untuk membuat embung atau kolam penampungan atau sistem daur ulang air hujan. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada air tanah dan memastikan ketersediaan air pada musim kering. GAP menilai bahwa air pertanian bukan sekedar input produksi, tetapi bagian dari siklus ekologi yang harus dikelola dengan tanggung jawab moral dan sosial. Berikutnya yang ketiga, penggunaan pupuk atau fertilizer management. Dalam GAP, pupuk diperlakukan sebagai alat bantu pertumbuhan, bukan obat mujarab yang bisa digunakan tanpa batas. Standar GAP menekankan bahwa penggunaan pupuk harus berdasarkan kebutuhan tanaman dan hasil uji tanam, bukan sekedar kebiasaan. GAP membedakan antara pupuk organik dan anorganik serta mendorong kombinasi keduanya dalam konsep Integrated Nutrient Management atau INM. Tujuan dari sistem ini adalah menjaga keseimbangan unsur hara dan mencegah pencemaran air atau degradasi tanah akibat kelebihan nitrogen dan fosfor. Petani diwajibkan mencatat setiap jenis dosis dan waktu pemberian pupuk dengan efisien. Catatan ini menjadi bagian dari sistem trackability atau ketelusuran yang memungkinkan auditor atau GAP menilai apakah praktik yang dilakukan sesuai standar keamanan pangan. Selain itu, GAP juga menekankan pentingnya penyimpanan pupuk dengan aman. Pupuk kimia dan organik harus disimpan terpisah dari bahan pangan dan sumber air untuk menjaga kontaminasi. Dalam banyak kasus, petani juga diminta membuat area khusus untuk mencampur pupuk guna menghindari pencemaran langsung ke tanah terbuka. Melalui manajemen pupuk yang baik, GAP berusaha menciptakan pertanian efisien sekaligus ramah lingkungan. Penggunaan pupuk yang tepat tidak hanya menekankan biaya produksi, akan tetapi juga meningkatkan kualitas hasil panen dan kesehatan ekosistem tanah. Dan yang keempat,
di mana penggunaan pestisida dan bahan kimia atau pesticide management. Penggunaan pestisida menjadi salah satu aspek paling ketat dalam GAP karena berhubungan langsung dengan keamanan pangan dan kesehatan manusia. GAP tidak melarang penggunaan pestisida, tetapi mengatur dengan sangat rinci agar penggunaannya terkendali, aman, dan bertanggung jawab. Petani diwajibkan memilih pestisida yang terdaftar secara resmi dan sesuai dengan jenis hama atau penyakit tanaman. GAP juga menekankan periode prapanen atau pre-harvest interval atau VHI, yaitu jarak untuk minimal antara penyemprotan terakhir dan waktu panen untuk memastikan residu pestisida sudah di bawah lambang batas aman. Setiap petani harus dilatih dengan good pesticida application practice, termasuk cara mencampur penyemprot serta penggunaan alat pelindung diri atau APD dalam sistem audit GAP. Bahkan penyimpanan wadah pestisida bekas pun harus dikelola dengan aman. Wadah tidak boleh dibuang sembarangan karena berpotensi mencemari tanah dan air. GAP juga mendorong konsep Integrated Pest Management atau IPM, yaitu pendekatan pengendalian hama terpadu yang mengandalkan keseimbangan ekosistem, bukan semata bahan kimia. IPM, penggunaan musuh alami, rotasi tanaman, perangkap feromon, dan varietas tahan hama untuk minimalkan penggunaan pestisida sintetis. Dengan demikian, GAP bukan hanya mengatur cara bertani, tetapi juga menanamkan etika lingkungan dalam setiap tindakan petani. Dan yang kelima, panen dan pasca panen atau harvest and post harvest holding. Tahap panen dan pasca panen adalah titik kritis dalam rantai produksi pertanian. Banyak kontaminasi pangan justru terjadi setelah panen, ketika produk bersentuhan dengan tangan, alat, atau lingkungan yang tidak higienis. GAP mengharuskan semua alat panen seperti pisau, keranjang, dan kendaraan pengangkut dalam kondisi bersih dan bebas karat. Pekerja harus mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani hasil panen serta mengenakan sarung tangan atau pelindung yang sesuai. Pada tahap pasca panen, produk harus disortir, dicuci dengan air bersih atau air berklorin sesuai standar, dan disimpan di tempat berpendingin jika diperlukan. GAP juga mengatur bahwa produk yang jatuh ke tanah tidak boleh dijual sebagai produk segar konsumsi langsung untuk mencegah kontaminasi mikroba dari tanah. Sistem dokumentasi pasca panen sangat penting. Petani harus mencatat tanggal panen, lokasi jumlah hasil, serta distribusi produk. Semua catatan ini menjadi bagian dari sistem keseluruhan traceability yang memungkinkan produk dilacak hingga ke sumber jika terjadi masalah keamanan pangan. Dalam konteks ekspor, kepatuhan terhadap GAP pasca panen menjadi faktor utama untuk diterima oleh pasar internasional karena negara-negara tujuan memiliki regulasi ketat terkait food safety. Dan yang keenam, keselamatan dan kesejahteraan pekerja atau worker health and safety. GAP juga menempatkan kesehatan dan keselamatan pekerja sebagai salah satu pilar utama. Prinsipnya sederhana. Pertanian yang baik tidak boleh hanya menguntungkan secara ekonomi,
tetapi juga harus melindungi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Petani dan pekerja harus dilatih mengenai cara kerja yang aman, termasuk penggunaan alat pelindung diri, tata cara penyimpanan bahan kimia, serta prosedur evakuasi jika terjadi kecelakaan kerja. GAP menilai bahwa keselamatan kerja bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari sistem jaminan mutu pertanian. Selain keselamatan, kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian. GAP mendorong praktik ketenaga kerjaan yang adil, upah layak, tidak ada pekerja anak, dan tidak ada diskriminasi dalam audit GAP. Pelanggaran terhadap aspek sosial dapat mengakibatkan pencabutan sertifikat. Melalui prinsip ini, GAP berusaha menjadikan pertanian sebagai sektor yang manusiawi dan beretika, di mana kesejahteraan pekerja menjadi bagian integral dari keberhasilan produksi. Dan yang ketujuh, dokumentasi ketelusuran atau record keeping and trackability. Salah satu ciri khas GAP adalah pentingnya dokumentasi menyeluruh. Setiap langkah mulai dari pengelolaan tanah hingga distribusi produk harus tercatat dengan baik. Dokumentasi ini bukan sekedar administrasi, melainkan untuk menjamin transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Bila terjadi keluhan atau kasus keamanan pangan, auditor dapat menelusuri sumber masalah hingga ke lahan dan tanggal panen tertentu. Dalam era digital, banyak sistem GAP telah beralih ke smart farming record system, di mana data disimpan secara daring dan terhubung dengan kode QR pada produk. Ini memungkinkan konsumen di pasar global menelusuri asal-usul produk secara langsung hanya dengan memindai label. Berikutnya mengenai studi kasus implementasi Good Agricultural atau GAP di berbagai negara. Penerapan Good Agricultural Practices atau GAP tidak bersifat seragam. Setiap negara memiliki perbedaan ekologis, ekonomi, dan kultural yang mempengaruhi cara mereka menafsirkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip GAP. Negara-negara Eropa umumnya menekankan aspek keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, sementara negara-negara Asia lebih fokus pada pemberdayaan petani dan akses pasar ekspor. Di mana GAP ini mengimplementasikan di 5 wilayah utama: Eropa, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, dan yang terakhir Indonesia. Yang pertama, Eropa, atau dengan singkatan modelnya Standar Global GAP. Eropa menjadi pelopor utama dalam standarisasi pertanian berkelanjutan melalui pembentukan Europe GAP pada tahun 1997, yang kemudian berubah menjadi Global GAP pada tahun 2003.
Inisiatif ini lahir dari kerjasama antara jaringan retail Eropa seperti Tesco, Carrefour, dan Ahold dengan produsen pertanian besar. Motivasinya sangat jelas, menjamin produk pertanian yang dijual di supermarket memenuhi standar keamanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Eropa menerapkan sistem audit berlapis yang melibatkan lembaga sertifikasi independen. Petani harus menyimpan dokumen rincian tentang setiap langkah produksi, penggunaan air, pupuk, pestisida, hingga catatan panen global GAP. Juga mewajibkan pemeriksaan lapangan setidaknya setiap tahun. Di banyak negara Uni Eropa, pemerintahan memberikan subsidi kepada petani yang mempertahankan sertifikat ini sebagai bagian dari kebijakan Common Agricultural Policy atau CAP. Adapun hasilnya luar biasa, lebih dari 200.000 petani di Eropa telah mendapat sertifikat global GAP. Produk mereka menjadi contoh utama bagi negara lain dalam hal ketelusuran produk dan pengelolaan lingkungan. Penerapan GAP di Eropa juga berhasil menekankan penggunaan pestisida hingga 30-40% dan meningkatkan efisiensi air hingga 50%. Dalam beberapa wilayah Mediterania, namun biaya audit dan dokumentasi masih menjadi beban utama bagi petani skala kecil. Berikutnya Thailand, di mana negara Thailand menerapkan GAP pada tahun 2004 sebagai respon terhadap penolakan ekspor buah tropis dari Uni Eropa karena tingginya residu pestisida. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Koperasi mengembangkan Thai GAP yang diadaptasikan dari Global GAP, tetapi lebih disesuaikan dengan komoditas lokal seperti mangga, nanas, dan durian. Thai GAP berbasis pada 3 pilar utama yang mencakup keamanan pangan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan pekerja. Sistem ini memperkenalkan sertifikasi bertingkat basic, advance, dan export ready. Pendekatan bertahap ini memudahkan petani kecil untuk beradaptasi tanpa beban finansial berat. Program pelatihan terstruktur disediakan oleh Universitas Pertanian dan Dinas Pertanian lokal. Adapun dampak dan tantangannya, hingga kini lebih dari 100.000 petani Thailand bersertifikat GAP. Ekspor hortikultura naik tajam dan citra produk Thailand di pasar internasional menjadi positif. Namun, masih terdapat kesenjangan antara wilayah utama dan selatan dalam hal akses, pelatihan, dan fasilitas uji residu. Pemerintah terus mendorong digitalisasi data petani melalui aplikasi Thai GAP online system agar transparansi semakin tinggi. Berikutnya Tiongkok atau China GAP dan transformasi pertanian berskala besar. China GAP dikembangkan tahun 2005 oleh Kementerian Pertanian RRT bekerja sama dengan PAO dan EU
Tujuan utamanya adalah memulihkan kepercayaan pasar domestik dan ekspor setelah serangkaian skandal keamanan pangan. Pengimplementasikannya, Cina GAP menerapkan standar ketat untuk peternakan buah maupun sayur. Pemerintah memberikan insentif berupa subsidi sertifikasi hingga 80% biaya audit. Di beberapa provinsi seperti Shandong dan Guangdong, penerapan Cina GAP dikombinasikan dengan pertanian presisi yang menggunakan sensor tanah dan citra satelit untuk monitoring. Adapun hasil dan kendalanya di Cina GAP meningkatkan ekspor sayur dan buah ke Eropa hingga 20% dalam satu dekade. Namun, tantangan utama terletak pada skala besar produksi dan ketimpangan teknologi antara petani independen dan korporasi pertanian raksasa. Meski demikian, Cina GAP menjadi model bagi negara berkembang lain yang ingin mengombinasikan inovasi digital dengan standar internasional. Berikutnya Indonesia, yaitu Indo GAP dan upaya menuju pertanian berkelanjutan. Sejarah awal Indonesia mulai menerapkan konsep GAP ini melalui Indo GAP pada tahun 2008 yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultural dan Badan Karantina Pertanian. Program ini lahir karena banyaknya kasus penolakan produk ekspor hortikultural akibat tidak memenuhi standar residu dan pestisida maupun kebersihan pasca panen. Adapun struktur dan implementasi Indo GAP mencakup 9 komponen utama. Yang pertama, keselamatan pangan, dan kedua, kesehatan, dan ketiga, keselamatan kerja. Keselamatan kerja, pengelolaan tanah dan air, penggunaan pupuk, pengendalian hama pasca panen, penyimpanan, transportasi, dan ketelusuran. Sistem sertifikasi dikelola oleh lembaga auditor yang berlisensi nasional dan pemerintah memberikan pelatihan kepada kelompok tani melalui balai penyuluhan. Berikutnya pencapaian. Berdasarkan data Kementan 2023, lebih dari 4.000 kelompok tani telah mendapat sertifikat Indo GAP untuk komoditas seperti mangga, pisang, salak, dan cabai. Ekspor hortikultural Indonesia ke Jepang dan Korea meningkat karena negara tujuan mengakui standar Indo GAP yang setara dengan global GAP. Adapun tantangannya, masih besar biaya sertifikasi dan kurangnya pendampingan lapangan membuat banyak petani belum mampu mempertahankan status GAP setelah sertifikat berakhir. Selain itu, fragmentasi lahan dan kurangnya infrastruktur rantai dingin membatasi keberhasilan penerapan pasca panen. Pemerintah berencana mengintegrasikan GAP ke dalam program food estate dan digital agrikultur agar lebih eksklusif. Dan yang terakhir, Afrika, adaptasi GAP dengan pendekatan sosial. Negara-negara Afrika seperti Kenya, Ghana, dan Afrika Selatan mengadaptasi global GAP dengan pendekatan sosial yang kuat. Di Kenya misalnya, sertifikasi GAP menjadi syarat utama ekspor teh dan bunga ke Eropa. Namun petani kecil tidak mampu menanggung biaya audit sendiri. Untuk itu dibentuklah grup certification scheme di mana kelompok tani
berbagi biaya sertifikasi dan saling melakukan audit internal. Model ini terbukti efektif dan mendapat dukungan dari NGO serta Bank Pembangunan Afrika. Penerapan GAP di Afrika juga mendorong keterlibatan perempuan dalam pertanian. Lebih dari 40% penerima sertifikat GAP adalah petani wanita, yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan keluarga. Namun, tantangan utama masih berkisar pada akses air, permodalan, dan stabilitas politik yang memengaruhi konsistensi program. Adapun berikutnya Amerika Latin, di mana negara-negara seperti Chili, Meksiko, dan Brasil menggunakan GAP. Chili GAP dan Mex GAP didirikan berdasarkan Global GAP, tetapi ditambah unsur lokal seperti konservasi air dan kesejahteraan petani desa. Hasilnya, komoditas anggur, alpukat, dan jeruk dari wilayah ini menjadi ikon produk berkelanjutan. Meskipun sukses ekonomi nyata, GAP di Amerika Latin tetapi ditambah unsur lokal seperti konservasi air, kesejahteraan petani desa. Hasilnya, komoditas anggur, alpukat, dan jeruk dari wilayah ini menjadi ikon produk berkelanjutan. Meskipun sukses ekonomi nyata, GAP di Amerika Latin masih dihadapkan pada masalah sosial, terutama ketimpangan akses antara korporasi pertanian besar dan petani independen. Beberapa LCM lokal mendorong Fair Trade GAP, yaitu varian GAP yang mengintegrasikan aspek keadilan harga dan kesejahteraan pekerja. Dan berikutnya kita membahas mengenai Good Agricultural Practice atau GAP dalam era teknologi digital dan Sustainable Development atau Goals atau SDGs. Perkembangan teknologi digital dan perubahan iklim global telah membawa paradigma baru dalam sistem pertanian dunia. Di tengah peningkatnya populasi dan tekanan terhadap sumber daya alam, Good Agricultural Practice atau GAP menjadi jembatan antara kebutuhan produktivitas pangan dan tuntutan keberlanjutan lingkungan. Namun, dalam dekade terakhir, GAP tidak lagi cukup hanya mengatur praktik manual seperti penggunaan pupuk dan pestisida. Kini, GAP harus mampu menyesuaikan diri dengan revolusi pertanian digital atau smart agriculture, di mana setiap proses pertanian diukur, dicatat, dan dioptimalkan secara real-time melalui data. Penerapan GAP modern telah berubah menjadi sistem manajemen berbasis bukti atau evidence-based farming, di mana petani tidak hanya bekerja berdasarkan pengalaman, tetapi juga pada data yang terukur. Kelembagaan tanah, suhu udara, kadar nitrogen, hingga citra satelit. Dengan kata lain, GAP kini menjadi lebih dari sekedar pedoman teknis. Ia adalah sistem cerdas yang mengintegrasikan teknologi, etika lingkungan, dan kebijakan global menuju pertanian berkelanjutan. Berikutnya, digitalisasi dan transformasi GAP. Di era pertanian 4.0 ditandai oleh munculnya teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI,
big data analysis, dan blockchain. Dalam konteks GAP, teknologi mengubah cara petani merencanakan, memantau, dan mengevaluasi aktivitas pertanian mereka. Misalnya sensor IoT yang ditempatkan di lahan dapat mengirim data kelembagaan dan suhu tanah setiap menit ke ponsel petani. Informasi ini memungkinkan pemberian air dan pupuk dilakukan secara presisi, penghemat sumber daya hingga 40%. AI juga digunakan untuk memprediksi serangan hama berdasarkan pola cuaca, sehingga pestisida dapat digunakan hanya ketika benar-benar diperlukan, sejalan dengan prinsip Integrated Pest Management atau IPM dalam GAP. Selain itu, sistem drone dan citra satelit digunakan untuk memetakan kesuburan tanah dan memantau kesehatan tanaman. Dengan teknologi ini, pengambilan keputusan tidak lagi subjektif tetapi berbasis data visual. GAP versi digital memperluas prinsip efisiensi dan keamanan pangan ke dimensi baru yang lebih sistematis dan transparan. Berikutnya, blockchain dan ketelusuran produk. Salah satu kelemahan sistem GAP tradisional adalah keterbatasan dalam ketelusuran traceability. Konsumen seringkali tidak tahu asal-usul produk yang mereka beli. Sementara, produsen sulit membuktikan bahwa produknya benar-benar memenuhi standar GAP. Teknologi blockchain hadir sebagai solusi revolusioner. Dengan sistem ini, setiap tahap produksi, mulai dari penanaman, pemupukan, panen, hingga distribusi, tercatat secara digital di jaringan yang tidak bisa diubah atau immutable ledger. Sebagai contoh, konsumen di Jepang atau Eropa dapat memindai kode QR pada kemasan pisang asal Indonesia dan melihat riwayat lengkapnya, tanggal tanam, jenis pupuk yang digunakan, lokasi kebun, hingga hasil uji residu pestisida. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasar internasional, tetapi juga membantu petani kecil membuktikan integritas mereka di pasar global. Berikutnya, big data dan analisis prediktif. Big data memungkinkan pengumpulan jutaan data dari ribuan lahan pertanian. Dalam GAP modern, data ini digunakan untuk membangun model prediktif tentang hasil panen, risiko kekeringan atau serangan penyakit. Kementerian Pertanian di berbagai negara kini mengembangkan GAP data platform yang mengintegrasikan data tanah, air, dan iklim untuk membantu petani membuat keputusan berbasis prediksi. Misalnya, melalui sistem ini, petani dapat diberi notifikasi dini tentang memungkinkan gagal panen akibat cuaca ekstrim. Data historis GAP juga digunakan untuk menilai beberapa patuh petani terhadap standar keamanan pangan. Dengan analisis prediktif, GAP bertransformasi menjadi alat adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketidakpastian pasar global. Berikutnya, GAP dan keterkaitan dengan Sustainable Development atau Goals atau disingkat dengan SDGs. Prinsip GAP sangat berjalan dengan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB. Setidaknya terdapat 8 tujuan SDGs yang secara langsung berhubung dengan pelaksanaan GAP. Antara lain yang pertama itu SDG 1 tanpa kemiskinan atau no poverty. Melalui sertifikasi GAP, petani memiliki akses pasar lebih luas, nilai jual produk yang lebih tinggi. GAP meningkatkan daya tawar petani terhadap tengkulak dan membuka akses terhadap lembaga keuangan karena memiliki bukti kualitas produk yang terukur. Dan yang kedua, SDG 2 tanpa kelaparan atau zero hunger.
GAP memastikan produksi pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan dengan praktik pengelolaan tanah dan air yang efisien. GAP membantu mempertahankan produktivitas jangka panjang sekaligus menjaga ketersediaan pangan nasional. Berikutnya yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan atau good health and well-being. Salah satu tujuan utama GAP adalah mengurangi resiko residu pestisida dan kontaminasi biologis pada pangan. Dengan demikian, GAP berperan langsung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi kasus keracunan akibat bahan kimia pertanian. Dan keempat, air bersih dan sanitasi atau clean water and sanitation. GAP mengatur pemanfaatan air agar tidak mencemari sungai dan sumber air tanah. Sistem irigasi modern dan manajemen pestisida yang tepat mendukung kualitas air yang lebih baik di pedesaan. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya yang kelima adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau decent work and economic growth. Dengan memperkenalkan standar keselamatan kerja dan kesejahteraan sosial, GAP menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi. GAP juga meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian melalui efisiensi dan daya saing global. Dan yang keenam, konsumsi produksi bertanggung jawab atau responsible consumption and production. Melalui sistem dokumentasi dan audit, GAP memastikan setiap tahap produksi dilakukan secara bertanggung jawab. Produk yang dihasilkan tidak hanya aman tetapi juga etis secara lingkungan dan sosial. Dan yang ketujuh, aksi terhadap perubahan iklim atau climate action. GAP mendorong praktik mitigasi seperti penanaman pohon, pelindung, konservasi air, dan pengurangan gas rumah kaca melalui efisiensi input pertanian. Praktik ini membuat GAP menjadi instrumen penting dalam menghadapi perubahan iklim. Dan yang kedelapan yaitu ekosistem daratan atau life on land. Dengan mendorong pertanian ramah lingkungan, GAP berkontribusi terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, rotasi tanaman, pengendalian erosi, dan konservasi tanah merupakan bentuk nyata upaya menjaga ekosistem darat. Berikutnya, integrasi GAP dengan kebijakan nasional dan global. Di mana kebijakan nasional, banyak negara kini mengadopsi GAP sebagai bagian dari kebijakan nasional ketahanan pangan dan mitigasi iklim. Misalnya Indonesia mengintegrasikan Indo-GAP ke dalam strategi pertanian berkelanjutan nasional 2045. Sedangkan Jepang menggabungkan GAP dengan program Smart Agriculture Initiative. Hal ini memperlihatkan bahwa GAP tidak lagi berdiri sendiri sebagai standar teknis, melainkan bagian dari ekosistem kebijakan publik yang lebih luas, termasuk pengetesan kemiskinan, pembangunan desa, dan ekonomi hijau. Berikutnya, kerjasama internasional. Organisasi seperti PAO, World Bank, dan ASEAN Sekretariat atau aktif mendukung harmonisasi standar GAP antar negara. Tujuannya agar produk dari negara berkembang dapat bersaing di pasar internasional tanpa terhalang oleh perbedaan regulasi. Selain itu, kemitraan publik swasta seperti Global GAP Academy membantu pelatihan jutaan petani dalam teknologi digital, traceability, dan sertifikasi daring. Tantangan dan peluang ke depan. Meskipun integrasi GAP dan teknologi digital membawa banyak kemajuan, terhadap beberapa berikutnya adalah tantangan dan peluang ke depan. Meskipun integrasi GAP dan teknologi digital membawa banyak kemajuan terhadap beberapa tantangan besar,
Kesenjangan digital antara petani besar dan kecil masih lebar. Banyak petani kecil di negara berkembang belum memiliki akses internet atau perangkat digital yang memadai, maupun biaya sertifikasi dan audit digital masih relatif tinggi. Berikutnya, literasi teknologi pertanian perlu ditingkatkan agar petani dapat benar-benar memanfaatkan data untuk mengambil keputusan. Namun di sisi lain, peluang juga sangat besar. Integrasi GAP dengan teknologi AI atau blockchain dan sensor pintar dapat mewujudkan pertanian yang efisiensi, rendah emisi, dan berdaya saing tinggi. Di masa depan, sertifikasi GAP mungkin akan otomatis terbit berdasarkan data digital yang diverifikasi secara real time tanpa perlu audit manual. Berikutnya, dampak sosial ekonomi penerapan Good Agriculture Practice atau GAP terhadap petani dan komunitas lokal. Penerapan Agriculture Practice atau GAP tidak hanya membawa perubahan pada aspek teknis budidaya, tetapi juga berdampak luas terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perdesaan. GAP pada dasarnya memperkenalkan paradigma baru dalam bertani, dari sekedar aktivitas subsisten menuju sistem dasarnya. Memperkenalkan paradigma baru dalam bertani dari sekedar aktivitas subsisten menuju sistem produksi modern yang terstandarisasi, terdokumentasi, dan berorientasi pasar. Perubahan paradigma ini memengaruhi cara petani berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Mereka kini dituntut tidak hanya pandai mengelola lahan, tetapi juga memahami regulasi keamanan pangan, administrasi, sertifikasi, dan prinsip manajemen usaha. Secara ekonomi, GAP membuka peluang dari bagi petani untuk memperoleh harga jual lebih tinggi dan akses ke pasar ekspor. Namun, di sisi sosial, penerapan standar GAP juga membawa konsekuensi berupa perubahan pola kerja, struktur organisasi kelompok tani, serta relasi antara petani dan lembaga pendukung seperti koperasi, lembaga keuangan, dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, berfokus GAP untuk mengenai dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat petani, baik yang positif maupun menimbulkan tantangan baru. Adapun dampak ekonomi, peningkatan produktivitas dalam nilai tambah. Salah satu dampak paling nyata dari penerapan GAP adalah peningkatan produktivitas lahan dan efisiensi input produksi. Melalui penerapan prinsip GAP seperti pengolahan tanah air, hama terpadu, petani maupun meminimalkan kehilangan hasil akibat serangan penyakit atau praktik pemupukan yang tidak seimbang. Data dari FAO 2022 menunjukkan bahwa penerapan GAP dapat meningkatkan produktivitas hingga 25-35% pada komoditas hortikultural di negara berkembang. Selain itu, sertifikasi GAP meningkatkan nilai tambah ekonomi karena produk yang dihasilkan dapat menembus pasar premium baik domestik maupun internasional. Misalnya petani mangga di Probolinggo dari petani pisang di Lampung yang tersertifikasi Indo GAP mampu menjual produk mereka ke Jepang dan Korea dengan harga 20-30% lebih tinggi dibandingkan produk non sertifikasi. Sertifikat GAP juga memperkuat posisi tawar petani dan rantai pasok karena pembeli besar retailer
dan eksportir cenderung memilih pemasok yang memiliki jaminan keamanan pangan. Namun, efek ekonomi ini tidak datang secara instan. Proses menuju sertifikasi GAP membutuhkan investasi awal dalam pelatihan, infrastruktur sanitasi, dan dokumentasi yang seringkali mahal bagi petani kecil. Meski demikian, dalam jangka panjang, keuntungan finansial dari akses pasar dan stabilitas harga biaya biasanya melampaui biaya awal tersebut. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf.